support dan dukung saudaraku, supaya pelayanan Pastor Nita Setiawan bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi melalui media sosial YouTube. Pastikan saudara subscribe, follow, dan bagikan. Share the good news to other people. Tuhan berkati. Saya percaya 2024 ini adalah tahun yang spesial, saudara. Itu sebabnya tangkap ya remanya ya. Tangkap remanya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Doa saya ada anugerah Tuhan. Ada penyertaan Tuhan untuk menjadikan remanya di 2024 ini atas hidup saudara. 2024. Saya perkatakan ini saudaraku, the year of great multiplication. Tahun pelipat gandaan dahsyat. Dijadikan, aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya akan mulai dengan membacakan, yuk kita buka dari Keluaran 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemunya lihat ke depan, aminnya juga lebih keras saudaraku. Tapi toh kalau lihat ke depan boleh nggak sih tetap baca ayatnya yuk. Buka Alkitab saudara, entah itu di handphone saudara, entah itu di dalam Alkitab saudara yang membawa Alkitab saudara. Kita bergantian baca, saya bacakan ayat 1, saudara ayat 2 kita bergantian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, ayat yang kedua. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Sebulon, dan Benyamin 4 yuk. Dan serta Naftali, Gad, dan Asyer 5. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah garis bawah berapa saudaraku? 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Ayat 6 sama-sama dengan suara keras 2-3. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Dari ayat ini saudaraku kita akan belajar bagaimana bangsa Israel itu bisa masuk ke Mesir. Kalau saudara masih ingat di zaman Yusuf saudaraku terjadi yang namanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Masih ingat ya kisah itu ya saudara. Nah di masa 7 tahun kelaparan itulah Yakub bersama dengan keturunannya pindah tuh ke Mesir. Pada saat itu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tuhan pakai Yusuf untuk memelihara seluruh keluarganya Pak. Dan Alkitab mencatat 70 jiwa Bu. 70 orang mereka diboyong oleh Yusuf untuk pindah ke Mesir. Perhatikan ini ya saudaraku. Di Mesir dimulai dengan 70 orang. Saya ajak saudara baca ayatnya yang ke-7 karena sangat menarik sekali. Ini adalah ayat emas kita di 2024 ini saudaraku. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan sangat dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saya tertarik dengan kata tak terbilang jumlahnya. Coba bayangkan saudaraku, mereka yang tadinya hanya 70. Coba saya ajak saudara coba imajinasikan. Dari 70, bagaimana bisa saudaraku? 70 itu ternyata tidak stuck. 70 itu tidak berkurang Pak. Dari 70 berlipat ganda dengan sangat dahsyat, bermultiplikasi sampai tidak terbilang jumlahnya. Itu yang saya sebut the great multiplication. Saya membayangkan dalam hidup saudara. Oh dengar ini saudaraku.
Yang saat ini apa yang ada di tanganmu masih sedikit. Dimulainya sedikit, engkau memulai pekerjaanmu dengan sedikit. Tapi saya membayangkan di 2024 yang sedikit itu tidak berkurang. Yang sedikit itu tidak stuck. Saya membayangkan, saya mengimajinasikan dia berlipat kali ganda, bertambah jumlahnya sampai jadi tidak terbilang jumlahnya. The great multiplication yang sama yang jadi atas bangsa Israel jadi atas pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan kabar baiknya dengar ini saudaraku, great multiplication yang terjadi bukan hanya satu aspek. Come on. Dalam setiap aspek mereka bermultiplikasi. Dimulai dari hal yang kecil. Jumlahmu bermultiplikasi. Oh, maaf saudara, tapi saya katakan ini, jumlah orderanmu akan bermultiplikasi. Oh come on. Jumlahmu bermultiplikasi. Dari yang tadinya hanya satu toko, saya nggak tahu berapa banyak dari antara saudara yang berani untuk tangkap rema ini ya. Tapi saya berdoa ada orang-orang di sini yang berani tangkap rema ini. Yang tadinya satu toko dibuat jadi 2 toko, dibuat jadi 3 toko, dibuat jadi 4 toko, dibuat jadi 5 toko. Bermultiplikasi. Bukan hanya secara jumlah. Influence-mu juga bermultiplikasi. Saya nggak tahu kalau ada YouTuber di sini. Saya nggak tahu kalau ada vlogger di sini. I don't know, influencer di sini. Yang tadinya influence-mu kecil, ditambahkan jumlahnya. Bertambah banyak jumlahnya. Influence-mu jadi tambah besar. Saya juga perkatakan ini. Di tempat ini ya saudaraku, di dalam semua aspek. Bahkan skill-skill dalam hidupmu bermultiplikasi. Yang tadinya skillmu sangat kecil, sangat sedikit, bukan siapa-siapa, nobody, tidak dipandang oleh siapapun. Tapi skillmu satu demi satu, bukan stagnasi, bukan berkurang, bertambah banyak. Oh, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bermultiplikasi dalam favor. Oh yes, oh yes. Saya bahkan berdoa ya saudaraku, kelompok sel di tempat ini yang bisa tangkap rema hari ini. Yang anak selnya 3 jadi 5, 5 jadi 12. Yang tadinya 1 KKS jadi 2 KKS, jadi 3 KKS, jadi 4 KKS. Bermultiplikasi. Segala hal yang baik dalam kehidupanmu dimultiplikasikan. Sukacitamu bermultiplikasi. Engkau yang hari-hari ini sukacitamu mungkin kau berasa kayak gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Di awal tahun ini saya perkatakan atas kehidupanmu. Sukacitamu bermultiplikasi. Dari yang tadinya sedikit ditambah-tambahkan. Ayat 7 dalam bahasa Inggrisnya mengatakan seperti ini saudaraku. And the children of Israel were fruitful. Dimanapun engkau berada, engkau berbuah. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berbuah. Bukan hanya fruitful, saudara. Increase abundantly. Bertambah-tambah jumlahnya. Kepercayaan yang diberikan yang tadinya sedikit. Dipercaya lebih. Engkau yang tadinya hanya dipercaya sedikit. Orang mulai melihat dan melirik kepada engkau. Pintu-pintu yang tadinya tertutup dalam kehidupanmu dibukakan. Increase, bertambah banyak, abundantly, multiplied. Awalnya increase, saudaraku. Increase itu bertambah.
Tapi semakin lama ketika saudara belajar, yang kecil engkau kerjakan dengan setia, bukan lagi increase, multiplied. Multiply itu 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Bukan hanya multiply, wax. Dikatakan di sini wax exceedingly mighty, saudara. 2024 akan ada orang-orang yang dalam kehidupannya akan terlongong-longong melihat bagaimana Tuhan memperluas engkau, melapangkan kemahmu, membuat engkau besar, membuat engkau dahsyat, bermultiplikasinya dahsyat. And the land was filled with them. Kemanapun di kota Jakarta saya pergi, saudaraku, akan ada orang-orang di sini yang saya pergi, saya lihat perusahaan saudara, toko saudara. Di sini ada tokomu, di sana ada tokomu, di sana lagi ada tokomu lagi, di mana lagi ada tokomu. Saya juga berkatakan ini atas gereja kita. Bukan hanya di Jakarta Barat, bukan hanya di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jabodetabek. Doa saya the year of great multiplication terjadi atas gereja ini, terjadi atas pribadi lepas pribadi. Aminmu sekali lagi yang paling kuat, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, nggak heran. Kenapa? Karena pada saat itu Yusuf menjadi Perdana Menteri. Ya nggak heran, Pastor. Karena mereka punya Yusuf. Sehingga bangsa Israel bertambah dengan begitu rupa. Tapi izinkan saya mengatakan ini, saudaraku. Bahkan setelah Yusuf tidak ada, Alkitab mencatat pertambahan mereka tidak berkurang. What do you mean, Pastor? Izinkan saya mengatakan ini. Yusuf, saudaraku, berbicara tentang apa atau seseorang yang Tuhan pakai untuk memberkati hidupmu. For a season of life, Tuhan memakai Yusuf untuk mengangkat engkau. Tuhan memakai Yusuf untuk memperluas pengaruhmu. Tapi dengar ini, jangan pernah mengandalkan Yusufmu. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Mungkin untuk sekian waktunya Tuhan pakai Yusuf, yes, Tuhan pakai orang-orang untuk mengangkat engkau, menopang engkau, memberkati engkau. Tapi jangan taruh pengharapanmu kepada manusianya. Sumbernya harus tetap Tuhan. Sumbernya harus tetap Tuhan. Asalnya harus daripada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena kalau sumbernya daripada Tuhan, tantangan boleh terjadi, masalah boleh terjadi. The great multiplication tidak akan pernah berhenti atas kehidupanmu. Keluaran 1 ayat 12 ngomong seperti ini tuh, saudara. Kita lompat ya. Tadi 1 ayat 7 yang terakhir kita baca. Kita lompat ke ayat 12 mengatakan ini. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jangankan gak ada Yusuf. Dalam kehidupan kita ya, saudaraku, masalah bisa terjadi. Tantangan bisa terjadi. Hambatan bisa terjadi. Ketika kau belajar, fokusnya bukan pada Yusufnya. Karena ada orang-orang di sini yang kau takut kehilangan Yusufmu. Ketika kau kehilangan Yusufmu, kau merasa duniamu kiamat. Tapi hari ini saya harus berkatakan kepada saudara, jangan mengandalkan Yusufnya. Tapi percaya the great multiplication yang jadi atas hidupmu terjadinya dari sumber utamanya Yesus Tuhan. Bukan Yusufnya. Itu sebabnya ketika masalah terjadi, dengar ini saudaraku. Pelipat gandaan yang dahsyat tidak berhenti sampai di sana. Semakin ditindas, Bu, semakin bertambah banyak. Engkau akan heran dengan bagaimana di tengah masalah sekalipun, di tengah banyaknya tantangan sekalipun, Tuhan sanggup kerjakan pelipat gandaan dahsyat atas hidupmu. Tidak
tidak tunggu masa baik, bukan karena ada Yusuf. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Tapi bahkan di tengah masa yang begitu berat. Perhatikan ini saudaraku. Alasan kenapa bangsa Israel bisa bermultiplikasi dengan begitu banyak. Karena jumlah kelahiran lebih banyak dari jumlah kematian. Surplus kan saudara. Tapi pertanyaannya bagaimana surplusnya justru terjadi di masa penindasan. Bahkan pada saat itu, kalau saudara masih ingat, Firaun itu memerintahkan supaya anak laki-laki dari bangsa Israel itu lahir dibunuh, saudaraku. Di 2024 ini Pak, saya nggak tahu apakah saudara bisa melihat ya, surplusmu justru terjadi. Bukan hanya di masa baik. Surplusmu terjadi bahkan di tengah apa yang orang katakan masa yang berat, masa yang tidak mudah, penindasan, ada hambatan, tetapi surplus terjadi justru di tengah hambatan, tantangan, dan masalah. Oh, yang nangkap ini, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Akan ada satu momen di mana great multiplication yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu ajaib. Oh yes, ajaib saudaraku, ajaib. Bahkan ya saudara-saudara akan takjub dengan bagaimana ketika kau mendengar kabar-kabar buruk sekalipun, entah bagaimana sukacitamu tidak berkurang. Entah bagaimana ada saja damai sejahtera, engkau heran, engkau dibuat takjub. Kabar buruk yang engkau dengar, tapi hatimu bisa tenang. Dan engkau tahu, ketika Tuhan sudah menjanjikan itu, buat engkau yang bisa tangkap ini ya saudaraku, dijadikan di tengah masa yang berat sekalipun, engkau dibuat takjub kepada Tuhan. Orang di sekelilingmu takut melihat apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, karena terjadinya bukan di masa yang baik. Doa saya, engkau tangkap rema ini ya saudara. Berani untuk pegang, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Januari, bulan multiplikasi. Februari, bulan multiplikasi. Maret, terjadi multiplikasi. April, terjadi multiplikasi. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai kau menutup 2024 ini. Rekor-rekor yang tidak pernah kau lihat di tahun-tahun sebelumnya. Terjadi di 2024 ini. Tepuk tangannya sekali lagi boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Inilah yang dialami saudaraku oleh Ishak dan Ribka. Perhatikan ini saudara. Saudara harus tahu. Para leluhur saudara, nenek moyang saudara adalah orang-orang yang mengalami great multiplication secara ajaib. Kita buka ya, kita lihat Keluaran yuk. Kejadian pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-21 saudara. Kejadian 25 ayat 21 ngomong kayak gini, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Karena Ribka tidak bisa punya anak saudara. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. 2024 ini boleh nggak saya minta saudaraku? Mulai dari sebuah doa. Memasuki 2024 ini jangan kosong. Mulai dengan sebuah doa. Lihat keadaan saudara, berani melihat visi yang Tuhan berikan, berani menangkap apa yang jadi rema di 2024 ini, dan mulai dengan sebuah doa. Pada saat itu Ishak berdoa, dia mengerti keadaan istrinya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa punya anak. Tapi lihat ini saudaraku, Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Abraham dan Sarah mandul. Ishak dan Ribka mandul. Tapi janji Tuhan untuk Abraham menjadi bangsa yang besar tetap terjadi. Saya tidak tahu apakah saudara bisa melihat ini. Masalahnya bukan masalahmu.
Masalahnya apakah kau bisa melihat janji itu, berpegang kuat-kuat pada rema itu, berjalan di dalam keajaiban Tuhan. Karena sebuah bangsa yang besar ini Bu, berasal dari keturunan yang mandul. Dimulai dari Bapak Abraham, mereka mandul. Tapi ternyata bukan Abraham dan Sarah saja yang mandul. Ayat ini mengatakan, Ishak tahu istrinya mandul. Tapi lihat saudaraku, dimulai dari sebuah doa. Nanti kita akan berdoa saudaraku. Di akhir firman ini kita akan berdoa. Saya tantang saudara, jangan datang dengan tangan kosong. Saya tantang saudara, berani melihat visimu di 2024 ini. The year of great multiplication, berani tangkap remanya saudaraku. Dan nanti di akhir firman ini kita akan berdoa. Dan saya berdoa sama seperti Tuhan mendengar doa Ishak dan Ribka. Lihat ini saudara. Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Yang tadinya tidak punya apa-apa Pak. Yang tadinya tidak bisa punya anak Bu. Tapi sekalinya Ribka mengandung. Berapa anak yang dia kandung saudara? Masih ingat berapa anak yang dia kandung? Ribka mengandung dengan anak kembar. Masih ingat saudaraku siapa dan siapa? Sekalian belajar ayat firman. Siapa dan siapa? Esau dan Yakub. Artinya apa? Akan ada orang-orang di tempat ini. Tadinya engkau nggak punya apa-apa. Tapi ketika kau berani berperkara di hadapan Tuhan. Ketika kau berani berseru kepada Tuhan, yang Tuhan berikan double porsi, double blessing, double favor. Apa yang Tuhan kerjakan atas Ishak dan Ribka ini? 2024, saya perkatakan terjadi atas hidupmu. Double yang Tuhan berikan. Perhatikan ini saudara, dengan atau tanpa Yusuf. Fokusmu bukan kepada Yusuf. Enggak boleh mengandalkan Yusufnya. Andalkan Tuhannya. Fokusnya harus pada Tuhannya. Tapi sama seperti Ribka dan Ishak. Hari ini saya berdoa ya saudaraku. Rahim yang tadinya tertutup. Karena rahim itu bisa bicara banyak hal. Rahim berkat yang tadinya tertutup. Orang kalau rahim berkatnya tertutup ya saudaraku pernah nggak ngalami? Entah gimana ya, ngelamar kerjaan di satu tempat, di tempat berikutnya ada aja kayak ditolak terus gitu. Pernah ada yang ngalami ya? Entah gimana kalau rahim berkatnya tertutup ya saudaraku, mulai usaha bisnis. Bisnis apa aja rasanya kayak mentok gitu. Apa orang Jawa bilang mentok gitu. Kayak pintu demi pintu tertutup aja gitu. Gak bisa, mau saudara berusaha keras dari pagi sampai saudara tengah malam sekalipun kayak tertutup begitu saja. Tapi begitu rahim berkat itu dibuka, saya berdoa seperti bendungan, mengalirnya seperti bendungan, double porsi. Tuhan kerjakan saudaraku. Saya berdoa ya saudara di tempat ini ya, ada rahim pikiran yang dibuka. Kenapa saudaraku? Ada banyak orang kadang-kala kayak masih tertutup, gak bisa ngelihat. Ketika rahim pikiran itu tertutup ya saudaraku, saudara kayak gak bisa ngelihat. Setiap kali ada kesempatan datang, saudara selalu berkata gak bisa. Saya gak bisa, saya belum siap. 2024 ada rahim pikiran yang dibukakan untuk bisa melihat hikmat yang daripada Tuhan. Tiba-tiba begitu saja ya saudaraku, kayak pintu koneksi dibuka. Satu koneksi demi satu koneksi demi satu koneksi yang tadinya engkau nggak bisa lihat. Tapi ketika rahim pikiran ini dibuka ya saudara, seperti ide demi ide itu muncul. Inovasi-inovasi baru yang tadinya engkau belum bisa lihat. Terbuka begitu saja. Dan 2024 saya berdoa, ada rahim rohani yang dibuka. Oh yes, ada rahim rohani yang dibuka di tempat ini. Engkau tidak mandul secara roh. Rohmu bisa bertumbuh. Kalau di masa lalu engkau
hanya untuk mengampuni aja susah. Tapi 2024 ada terobosan begitu rupa. Engkau berkemenangan atas dirimu sendiri. Oh, engkau tidak lagi kepahitan, engkau tidak lagi penuh dengan kekecewaan, engkau dibebaskan. Sekarang engkau justru bisa melihat dengan cara yang berbeda. 2024, ketika rahim rohanimu ini dibuka ya saudaraku. Saya berdoa ya, engkau tidak lagi mandul jiwa-jiwa. Engkau melihat orang-orang di sekelilingmu, tiba-tiba ada keberanian untuk bercerita tentang Yesus. Oh, saya sungguh berdoa atas tempat ini ya saudara. Tiba-tiba saja engkau bisa melihat ada belas kasihan itu muncul dalam hatimu. Engkau jumpa dengan orang-orang yang membutuhkan, yang tadinya engkau diem. Yang tadinya engkau orang Kristen tapi egois. Engkau hanya berpikir tentang aku, yang penting aku. Tapi di 2024 kau melihat dengan cara yang berbeda. Engkau melihat jiwa-jiwa dengan cara yang berbeda. Engkau melihat sama seperti Yesus melihat domba yang tidak bergembala. Dan ketika rahim rohanimu dibukakan, tiba-tiba engkau tidak lagi mandul. Engkau melahirkan jiwa-jiwa. Engkau melahirkan jiwa-jiwa. Engkau melahirkan jiwa-jiwa. Keluarga Allah di 2024 jadi gereja yang melahirkan jiwa-jiwa. Akan ada banyak pertobatan dimulai dari saudara. Dimulai dari apa saudaraku? Engkau ngalami terobosan roh dulu. Itu dimulai dari bagaimana kau ngalami revival dalam dirimu sendiri. Entah bagaimana tiba-tiba kau haus untuk baca firman. Oh, saya perkatakan ada orang-orang di tempat ini ya saudaraku di 2024 ini. Tuhan akan membuat engkau tidak bisa hidup tanpa doa. Tuhan akan stir up dalam dirimu. Kehausan yang begitu rupa untuk mencari Tuhan. Kerinduan yang begitu besar untuk beribadah. Keinginan yang begitu besar untuk bertumbuh. Mencari Tuhan, belajar firman. Tapi dimulai dari engkau, ketika rahim itu dibuka, satu jiwa, seisi rumahnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi atas hidupmu. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat terlebih dulu. Belajar dari seorang wanita yang dalam hidupnya saudara, rahimnya tertutup. Karena yes, ada orang-orang yang rahimnya tertutup. Rahim berkatnya tertutup, rahim pikirannya tertutup, rahim rohnya tertutup. Tapi dari wanita ini saudaraku, yang tadinya enggak punya apa-apa. Kita lihat ya, siapa wanita ini? Namanya adalah Hana saudaraku. Kita lihat dari 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini punya 2 istri, yang pertama bernama Hana, yang lain bernama Penina. Nah ini saudara, Penina punya anak, Hana tidak. Ada di sini yang dalam kehidupanmu kau selalu dibanding-bandingkan. Kakakku punya, aku tidak. Temanku punya, aku tidak. Kadang bukan engkau dibanding-bandingkan, engkau membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain. Yang itu sudah punya, kenapa aku belum? Kalau kau tidak hati-hati, engkau terus membandingkan dirimu. Dan sama seperti Hana. Dari tahun ke tahun saudaraku, pergi meninggalkan kotanya, dia terus datang dengan bersedih hati, saudara. Tapi sesuatu terjadi kepada Hana. Yang tadinya tidak punya. Tuhan berkati dan bukakan rahimnya. Bukan hanya punya, dia bermultiplikasi dengan hebat. Saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang saya katakan ini. Tapi yang pertama, ayo saya ajak kita belajar. Apa sih yang dialami Hana yang membuat dia yang tadinya tidak punya jadi berkelimpahan. Berkelimpahan dengan semua hal yang baik.
berkelimpahan dengan anugerah Tuhan, berkelimpahan dengan sukacita, berkelimpahan dengan damai sejahtera. Apa yang dilakukan Hana? Kita buka saudaraku, kita lihat, kita belajar dari Hana. Ayat yang ketiga kita lanjutkan. Sama-sama yuk kita baca 2-3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di mana? Silo. Di sana ada yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Jangan salah ya saudara, pastor itu kok pergi ke rumah Tuhannya kok setahun sekali. Saudara harus tahu, zaman dulu bait suci itu hanya satu. Saudara bisa bayangin enggak, orang di seluruh negara itu, bait sucinya tuh cuma satu. Jadi untuk pergi ke bait suci itu butuh perjalanan yang sangat jauh sekali Pak. Tapi ternyata saudaraku, Elkana dengan Hana ini, kunci yang pertama, boleh saya katakan saudaraku, dari tahun ke tahun, Elkana dan Hana, mereka berdua tanpa terkecuali dari tahun ke tahun pergi ke rumah Tuhan. Apa yang dimaksud di sini? Dari tahun ke tahun, selama Hana pergi ke rumah Tuhan, saya tanya, apakah doanya sudah dijawab? No. Apakah mereka berhenti? No. Akan ada orang-orang di tempat ini lahir di keluarga Allah. Orang-orang yang dengan setia, terus dengan setia, melakukan apa yang dikerjakannya, terus dengan komitmen. Bukan melihat apa yang sudah didapat atau belum dijawab doanya, tetapi setia dan terus mengerjakan dengan komitmen. Dan hebatnya saudaraku, perhatikan ini. Di rumah Tuhan, justru bertahun-tahun ketika mereka sudah melakukan, di rumah Tuhan itulah doa mereka dijawab. Bolehkah saya mengatakan demikian saudaraku? Akan ada mujizat-mujizat yang terjadi ketika engkau setia. Akan ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah komitmenmu. Akan ada jawaban doa yang kau terima di tengah engkau terus mengerjakan dengan setia bahkan belum melihat apapun di depan mata. Lahir satu generasi ya saudaraku di keluarga Allah yang saya berdoa. Firman selama 2023 ini, kemarin tahun lalu. Akan berbuah di tahun ini. Bukan generasi stroberi, tapi generasi kurma. Orang-orang di keluarga Allah yang terus berakar. Orang-orang di keluarga Allah yang bukan mengejar mujizat. Orang-orang di keluarga Allah yang akarnya begitu dalam. Diizinkan melalui proses, tapi jadi kurma kecil yang menerobos batu di dalam kehidupannya. Masalah di dalam kehidupannya. Berkemenang dan kuat sama seperti aras Libanon, saudaraku. Tumbuh subur, semakin tua, bukan semakin lemah. Tapi di keluarga Allah ada generasi yang justru semakin tua bertumbuhnya, berbuahnya, semakin lebat. Seperti pohon aras di Libanon, semakin tua kegunaannya semakin banyak. Di tengah kesetiaan dan komitmen mereka, di situ Tuhan kerjakan mujizatnya. Saya berdoa sama seperti Hana, saudara. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Di 2024 kita sepakat ya Bapak Ibu, terus bertekun. Terus bertekun. Kerjakan apa yang baik yang sudah engkau kerjakan bahkan sekalipun kau tidak melihat hasilnya. Semua hal baik. Terus bertekun mencintai suamimu. Terus bertekun membesarkan anak-anakmu dengan baik. Terus bertekun di dalam pekerjaan, usaha dan bisnismu. Bahkan ketika kau belum melihat apa-apa. Terus bertekun, terus komitmen, kerjakan. Tidak berhenti. Terus bertekun dalam doa dan pembaca firman, terus bertekun dalam puasa. Siap-siap ya Bapak Ibu. Tanggal 11 nanti kita mulai puasa. Di awal tahun sudah siap halo? Saya akan melihat saudara di tahun 2024 ini. Bukan banyak. Tapi setiap dari saudara entah bagaimana yang belum pernah puasa sekalipun akan jadi kesukaan besar. Engkau memulai puasamu yang pertama kali di 2024 ini.
Saya memperkatakan, saya melihat generasi kurma ini tumbuh di keluarga Allah. Orang-orang yang keyakinannya kokoh, orang-orang yang tahu kebenaran firman, orang-orang yang tidak gampang diombang-ambingkan kiri dan kanan. Tapi justru yang demikian, dengar ini saudaraku, di bait Allah engkau menerima penggenapan janji Tuhan. Pada saat engkau bertumbuh, pada saat engkau setia, pada saat engkau terus komitmen melakukan apa yang baik dalam hidupmu, justru di saat yang tidak engkau pikirkan, Tuhan mendengar doamu. Tuhan menjawab doamu. Mujizat terjadi. Keajaiban dikerjakan. Jawaban doa Tuhan berikan. Sekali lagi tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, yang terakhir saudara. Karena setelah ini kita akan berdoa. Yang kedua, Hana percaya kepada nubuatan Imam Eli. Pastor, apa yang dimaksudkan pastor? Hana percaya kepada kata-kata profetik yang disampaikan oleh Imam Eli. Bagaimana saya tahu? Coba kita buka 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-17 sampai 18, lihat. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Tadi Hana datang nangis-nangis gak mau makan ya saudara. Lihat ini, Eli jawab, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini kan perkataan profetik diberikan saudara. Sama seperti saat ini perkataan profetik diberikan. Tapi lihat, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak lagi muram. Amazing ya saudara. Yang tadinya dia gak mau makan, dia bersedih. Sekarang dia pulang, mukanya tidak lagi muram, dia mau makan. What happened saudara? Apa yang terjadi? Hana menangkap perkataan profetik itu. Dia percaya. Dan dia bersukacita karena janji Tuhan itu. Apa yang kita pelajari dari Hana ini? Bolehkah saya katakan ini saudara? Caramu menangkap firman menentukan hasilnya. Pastor, kalau seperti itu, bagaimana cara saya menangkap firman? Lihat ini saudara, saya bukakan ayat ini, saya sangat suka sekali ayat ini. Ulangan 32 ayat 47, ini caramu menangkap firman. Mulai dari sekarang, gak ada yang nangkap firman asal-asalan, katakan amin. Mulai dari sekarang saudaraku, gak ada yang asal merespon. Tapi begini cara saudara menangkap firman. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Khotbah ini bukan khotbah hampa, saudara. Setiap perkataan yang dikeluarkan bukan hanya sekedar perkataan basa-basi. Bukan hanya sekedar perkataan manis. Tapi lihat, saudara. Tetapi itulah hidupmu. Setiap perkataan yang keluar, engkau tangkap begitu rupa seolah-olah itu jadi atas hidupmu. Itu caramu nangkep firman, saudara. Itu sebabnya kalau saudara memperhatikan ya, setiap kali saya duduk, saya sedang dengar firman ya. Saya tuh nggak dengar firman hanya asal, oh amin, kayak gitu. Tapi setiap kali firman diperkatakan, saya imajinasikan, saya aplikasikan atas hidup saya. Kadang-kala saya bisa pegang kepala saya, terserah sama orang lain yang gimana saudaraku. Saya jadikan itu atas kehidupan saya. Karena cara kita menangkap firman, cara kita merespon, menentukan hasilnya. Jujur ngomong loh saudara, apakah menurut saudara Hana ini gak dengar rumor yang beredar tentang Eli? Seluruh bangsa tahu. Bagaimana skandal di dalam keluarga Eli. Apa yang dilakukan anak-anak Eli saudara. Tapi lihat, perhatikan saudara. Ada satu pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari Hana. Yang pertama saudara, Hana tidak mengizinkan dirinya diracuni dengan perkataan-perkataan yang negatif. Hana tidak mengizinkan dirinya diracuni dengan perkataan-perkataan yang membuat dia tidak mudah percaya pada firman. Hari-hari ini saya harus berkata saudaraku, hati-hati dengan apa yang kau lihat, engkau dengar. Hati-hati dan pilih-pilih mana yang mau kau dengar di Instagram, di YouTube,
di sosial media. Kenapa? Karena ada hal-hal, perkataan-perkataan yang kalau kau tidak hati-hati, engkau izinkan masuk, itu membuat engkau mempertanyakan firman. Coba bayangkan saudara, kalau pada saat itu Hana mempertanyakan, dia dengar, dia membuka telinganya, bisa kecewa enggak hatinya? Bisa. Oke. Katakan Hana hatinya kecewa. Ketika dia kecewa dengan Imam Eli, saya tanya saudara, nerimanya beda atau sama? Waktu Imam Eli bilang, pergilah, Tuhan mendengar doamu. Kalau Hana mengizinkan hatinya kecewa, bisa bilang amin enggak Pak? Atau dia gini, wong kosong. Kehidupannya aja kayak begitu. Yang mana saudaraku? Doa saya hari ini saya berjumpa dengan orang-orang ya. Engkau yang menjaga hatimu. Di 2024, jangan izinkan informasi-informasi yang beredar. Jangan izinkan perkataan pengajaran yang membuat engkau jadi tidak mudah percaya firman. Hati-hati saudara. Karena responmu, caramu menangkap, caramu merespon menentukan hasil akhir. Kalau Hana tidak menjaga hatinya, Bu, dia tidak akan percaya apa yang diperkatakan. Ketika dia tidak mempercayai saudaraku, dia tidak akan pernah mendapatkan Samuel dalam hidupnya. Tapi karena Hana merespon, bukan Imam Elinya, tapi perkataan firman yang dimunculkan. Dia tangkap itu. Lahirlah Samuel dalam hidupnya. Dan yang lebih ajaib, saya akan tutup dengan ini saudaraku. Kita lihat 1 Samuel 2 ayat 20 sampai 21. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya meminta SG-SG yang ada, para leader yang sudah ditugaskan untuk bisa mempersiapkan diri. Setelah ini kita akan berdoa. Ayat 20 sampai 21. Lalu, lihat ini saudara, Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya gimana saudara? Samuel sudah lahir, Samuel tambah besar, diserahkan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Pada saat Hana dan Elkana membawa Samuel untuk diserahkan, sekali lagi Eli berkata, kiranya ganti apa yang sudah kau berikan, Tuhan memberikan kepadamu keturunan. Dan sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Lihat ini saudara. Karena Hana punya cara menangkap yang benar. Lihat ini. Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan berapa saudara? 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Artinya apa? Saudara harus tahu loh. Hana itu tadinya mandul loh. 0. 1 anak pun dia gak bisa. Tiap tahun dia datang menangis di hadapan Tuhan. Tapi begitu dia berikan itu di hadapan Tuhan. Apa yang paling menyentuh hatinya dia saudara? Apa yang paling berarti bagi dia? Lihat ini saudaraku. Dimultiplikasikan. 1 Samuel tambah berapa anak laki tadi? 3. Tambah berapa anak perempuan? 2. Total berapa saudara? Yang 0. Tuhan multiplikasikan jadi 6. Oh, 2024 hati-hati dengan caramu menangkap firman saudara. 2024 saya paham. Hari-hari ini sosial media itu sangat kencang sekali. Kita terbuka terhadap banyak hal-hal baru saudara. Itu sebabnya saya berkata, watch out. Pilih-pilih mana yang mau kau percaya. Karena kalau kau nggak hati-hati, hatimu jadi nggak mudah percaya firman. Janji itu nggak bisa digenapi dalam hidupmu. Yang sepakat katakan amin. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Di 2024.
the grace to multiply. Tidak stagnasi, tidak berkurang, bertambah banyak, ditambahkan, bahkan bermultiplikasi dengan dahsyat. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus-Nya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, Engkau yang diurapi. Terima impartasi ini dengan iman. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.